Okay, before to start listen to this, please absent first. Next, you must be pray together. Okay, put your hand like this and close your eyes. Berdoa mulai. Thank you God for giving us the hands to run together. Please bless us this morning. We need. Okay, after your pray, you must be prepare your lab. Okay, persiapkan diri kalian untuk melakukan kegiatan pembelajaran pagi kali ini. Nah, di pagi kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan daripada hewan. Kemarin di subtema 1 kalian belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang di subtema 2 kalian mempelajari tentang perkembangbiakan daripada hewan. Baik, bagaimana perkembangbiakan hewan tersebut? Kalian saksikan penjelasannya di video berikut ini. Selamat pagi anak-anak, good morning student. Di pembelajaran tema 1 subtema 2 kali ini kita akan membahas khusus yaitu tentang IPA, perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan bersama Ayah Widi. Oke, are you ready? Tujuan pembelajaran pagi kali ini adalah memahami tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Siswa mampu mengklasifikasikan dan melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pagi kali ini. Semoga apa yang jadi tujuan pembelajaran ini dapat kalian capai pagi ini. Kita akan mulai dari perkembangbiakan vegetatif atau yang dinamakan yang pertama di sini adalah ada 5 jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama itu adalah pertunasan atau budding. Yang kedua adalah pembelahan sel. Dan yang ketiga adalah fragmentasi atau potongan. Yang keempat adalah sporulasi atau spora atau pembentukan spora. Dan yang terakhir adalah piadogenesis. Itulah ada 5 jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Kita akan bahas dari pertunasan. Apa itu pertunasan atau yang bisa disebut dengan budding. Nah, pertunasan ialah perkembangbiakan individu berasal dari bagian tubuh induknya. Ciri-cirinya, tunasan terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya. Tunas tumbuh menjadi individu baru. Contoh adalah seperti berikut adalah hewannya hidra, ubur-ubur, dan anemon laut. Nah, ini tunas, dia mencah, dia akan menjadi indukan yang baru. Itulah proses dari pertunasan atau yang disebut dengan budding. Yang kedua, nah dari gambar ini kalian bisa memahami ya. Yuk, siapa yang mengetahui? Tepat, yang ini namanya adalah pembelahan sel. Pembelahan sel, perkembangan biakan yang dilakukan hewan bersel satu atau uniseluler. Hewan bersel satu. Nah, proses pembelahan bakteri atau pembelahan sel ini ada 6 step atau 6 langkah ya. Satu sel bakteri dengan satu inti. Inti mulai membelah, inti jadi 2, sel mulai membelah, sel hampir terbelah, sel akan menjadi 2, sel bakteri menjadi 2 bakteri baru. Nah, ini prosesnya pembelahan. Contohnya itu adalah semua hewan bersel satu seperti amuba, bakteri, paramecium. Nah, itu contoh dari pembelahan sel. Yang kedua, yang ketiga yaitu adalah fragmentasi atau yang sering disebut dengan potongan. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang dilakukan hewan bersel banyak atau multiseluler dengan membentuk individu baru dari potongan tubuhnya. Dia membentuk tubuh baru dari potongan tubuhnya. Wow, ini sangat unik ya. Nah, fragmentasi adalah pemotongan
pemotongan bagian tubuh. Prosesnya seperti ini. Induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri, lalu potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Nah, contohnya seperti cacing pipih, planaria atau cacing pita, dan bintang laut. Nah, ini prosesnya. Dia satu indukan, habis itu dia belah menjadi dua, dia lagi pecah dan jadi banyak. Nah, itulah prosesnya dinamakan fragmentasi atau potongan. Sporulasi atau pembentukan spora. Pembentukan spora. Suatu proses pembentukan spora pada hewan invertebrata. Contoh, Plasmodium dan Anopheles. Nah, ini dia nyamuk. Yang terakhir adalah piadogenesis. Perkembangbiakan menggunakan sel tubuh atau sel somatik induknya. Contoh cacing hati atau yang istilah lainnya adalah Fasciola hepatisa. Ini contohnya. Biasanya cacing hati ini ada di hati sapi. Nah, itu biasanya ya. Contoh dari piadogenesis. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas yang namanya perkembangbiakan secara vegetatif, dan sekarang kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan ini terjadi karena adanya pembuahan. Pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Itu proses yang dinamakan pembuahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. 3 jenis perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini ada satu hewan. Oke, hewan tersebut yaitu berkembang biak secara ovipar, di mana embrio baru tumbuh di dalam telur induknya, berarti dia bertelur. Ciri-ciri binatang yang berkembang biak secara ovipar atau hewan yang berkembang biak secara ovipar itu adalah tidak berdaun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki pori-pori tubuh, mengalami telurnya. Ini ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara ovipar. Contohnya itu adalah bebek. Selain bebek ada burung, katak, buaya, kura-kura, ikan, ayam, penguin. Nah, itu contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Next, vivipar yang kedua. Embrio baru tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Dia ada rahim tubuh induknya. Mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung atau kehamilan. Embrio mendapat makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar. Embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk. Tubuh ditumbuhi rambut. Nah, contohnya itu adalah lumba-lumba, paus, dugong, kelelawar, sapi, kuda, kambing, anjing, kelinci, unta, landak, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Sini ada juga unta. Selanjutnya yang kecil adalah ovovivipar. Embrio baru tumbuh dan berkembang di dalam telur yang tersimpan dalam tubuh induknya hingga sempurna, kemudian dikeluarkan melalui melahirkan. Indukan betina bertelur, tetapi telur tidak dikeluarkan, masih dalam perut induknya. Itu indukannya bertelur tapi masih dalam perut induknya. Cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Nah, yang ketiga, embrio berkembang di dalam telur. Yang keempat, embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Nah, contohnya di sini ada beberapa jenis ular. Ular itu adalah ular boa, sanca, piton. Dia bertelur tapi masih di dalam perutnya. Ketika udah mau keluar, ketika mau lahir langsung lahir melalui telur juga. Nah, keluarlah dari telurnya lagi gitu. Nah, proses pembuahannya itu ada di dalam perut tapi di dalam telur. Itu maksudnya ya. Yang kedua itu adalah ikan pari, ikan hiu macan, kuda laut, kadal, buaya, iguana, bunglon, dan platypus. Nah, ini prosesnya. Ya.
Itu adalah proses atau contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipa. Nah, demikianlah perkembangbiakan hewan bisa secara generatif dan ada yang dikembangkan perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Thank you.